Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan, melalui seorang wanita yang melakukan satu kesalahan di dalam kehidupannya. Dan kita akan belajar dari kesalahan yang diperbuat tersebut, supaya saudara sebagai wanita-wanita hebat tidak melakukan kesalahan yang sama di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara juga tidak akan menerima akibat dari kesalahan tersebut. Mari dengarkan terus renungan ini saudara. Saya akan membacakan nats firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini, yaitu dari Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Puji Tuhan saudara, konteks dari teks firman Tuhan yang telah kita bacakan adalah kisah dari keluarga Naomi, di mana tadinya mereka tinggal di Betlehem Yehuda. Mereka adalah orang-orang Israel. Mereka hidup dengan damai sejahtera, ketentraman, dan berkat-berkat Tuhan di sana. Namun saudara, yang namanya kehidupan, ada begitu banyak hal yang harus dihadapi. Ada senang, ada susah, ada sakit, ada sehat, ada berkecukupan, ada kadang berkekurangan. Dan itu jugalah yang akhirnya terjadi kepada umat-umat Tuhan yang tinggal di Betlehem, di daerah Yehuda. Saudara, pada satu kali terjadilah kelaparan di sana. Dan ketika terjadi kelaparan, maka Elimelek suami Naomi bersama dengan Naomi dan kedua anaknya, mereka bersepakat untuk pergi dari Betlehem Yehuda, lalu pergi merantau ke daerah Moab.
Ada masalah yang dihadapi, yaitu masalah kelaparan di kampung halaman mereka. Lalu ketika masalah itu terjadi, akhirnya mereka pergi meninggalkan Betlehem Yehuda dan mereka pergi ke Moab. Saudara, dan ketika Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion pergi dari Betlehem dan tibalah mereka di Moab, mereka tinggal di sana. Maka apa yang terjadi, saudara? Yang pertama peristiwa yang terjadi adalah meninggallah Elimelek. Bayangkan, saudara, situasi yang dialami oleh seorang wanita, yaitu Naomi. Ketika dia ada dalam perantauan bersama dengan keluarganya, dan yang sangat menyedihkan adalah kemudian suaminya meninggal. Padahal dialah kepala keluarga, dialah yang menjadi harapan bagi keluarga ini. Tetapi kepala keluarga tersebutlah yang meninggal, dan tinggallah Naomi bersama dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Dan peristiwa berikutnya lagi yang terjadi, saudara, adalah bahwa meninggal pula lah kedua anaknya itu. Bayangkan, saudara, betapa menyedihkannya hati Naomi ini. Betapa berat kondisi yang dia alami, saudara. Ada di perantauan, suami meninggal di perantauan. Kedua anaknya juga meninggal di perantauan. Bayangkan betapa berat, betapa sulit dan betapa menyedihkannya kehidupan Naomi yang tinggal sebatang kara. Untung saja, saudara, kedua anaknya sudah sempat menikah dengan perempuan Moab, sehingga dia masih punya kedua menantunya. Ketika suaminya meninggal, kedua anaknya juga meninggal. Akhirnya dia mau pulang ke Betlehem. Kenapa dia mau pulang ke Betlehem, saudara? Karena ayat 6 dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi di sini dicatat bahwa Naomi mendengar bahwa di Betlehem Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Artinya masalah kelaparan sudah berlalu. Allah kemudian memberkati umat-umatnya, sehingga umat-umatnya kembali dicukupkan oleh Tuhan. Nah, saudara, di sini yang saya ingin kita renungkan benar-benar. Sebagai wanita-wanita hebat, saudara harus belajar betul di sini supaya kepada saudara tidak terjadi hal yang sama. Coba saudara lihat, di sini dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan umatnya kembali di Betlehem. Artinya apa, saudara? Saat terjadi kelaparan, kemudian Naomi bersama dengan suami dan kedua anaknya pergi dari Betlehem. Ada umat-umat Tuhan yang tetap bertahan di sana. Ada umat-umat Tuhan yang tetap tinggal di sana. Sekalipun sulit, mereka tetap hadapi kesulitan. Sekalipun berat kekurangan, mereka tetap hadapi kekurangan itu. Dan saya percaya di sini dikatakan bahwa Allah telah memperhatikan umatnya, mencukupkan kembali kebutuhan umatnya. Saya percaya waktu itu Allah melakukan itu melalui apa yang dikerjakan umatnya yang bertahan di sana. Saya percaya waktu itu Tuhan tidak menurunkan manna dari sorga seperti yang terjadi di zaman orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi waktu itu Tuhan memperhatikan kembali umatnya yang mengalami kelaparan dengan memberkati apa yang mereka lakukan. Artinya umat yang bertahan itu adalah orang yang tetap bertahan dan berbuat sesuatu, melakukan apa yang bisa mereka lakukan, mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan, berusaha dalam situasi yang sulit. Mereka tidak lari dari masalah, tapi mereka mulai berpikir apa yang bisa dilakukan dalam situasi yang sulit ini. Mereka mulai bekerja, mereka mulai berbuat, mereka mulai berjuang untuk menghadapi situasi sulit yang sedang mereka hadapi.
Sedangkan Naomi bersama dengan suami dan kedua anaknya, saudara, ketika terjadi masalah, bukannya mereka bertahan, bukannya mereka berpikir apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah ini, tapi mereka malah lari dari masalah. Mereka meninggalkan Betlehem yang artinya rumah roti. Ya memang saudara, ada masa terjadi kekurangan, ada masa terjadi kelaparan, tapi ingat, Betlehem ya Betlehem. Betlehem tetap rumah roti, dan Allah pasti akan memberkati umat-umatnya yang tetap bertahan di sana. Tetapi yang menjadi kesalahan Naomi bersama suami dan kedua anaknya adalah mereka lari dari masalah. Dan ketika dia lari dari masalah, apa yang terjadi saudara? Suaminya meninggal di perantauan, kedua anaknya pun meninggal di perantauan. Sehingga kehidupan Naomi begitu menderita, sehingga pada waktu itu saudara dia berniat untuk kembali ke Betlehem. Dan saat dia kembali, orang-orang lihat bahwa Naomi sudah datang. Orang-orang berkata, bukankah itu Naomi yang telah pulang kembali? Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Naomi? Jangan bilang lagi aku Naomi, jangan panggil lagi aku Naomi, tapi sebut aku Mara. Artinya apa? Pahit, karena hidupnya terasa begitu pahit. Ketika dia lari dari masalah, suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, semuanya habis. Hidupnya begitu pahitnya saudara. Kenapa begitu pahit kehidupan dialami oleh Naomi? Karena dia lari dari masalah. Padahal orang-orang yang bertahan di Betlehem, sekalipun sulit, sekalipun berat, pada akhirnya mereka diperhatikan oleh Tuhan. Pada akhirnya mereka kembali dicukupkan oleh Tuhan. Dengar saudara, dengar wanita-wanita hebat. Untuk saudara menjadi wanita hebat, bukan malah akhirnya berakhir menjadi kehidupan yang begitu pahit. Maka saudara harus menjadi wanita hebat yang tetap bertahan dalam masalah, yang tetap bertahan dalam pergumulan yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Lakukan sesuatu untuk memecahkan masalah persoalan saudara. Bertindaklah, berbuatlah untuk menyelesaikan masalah saudara. Karena orang yang bertahan dan berbuat dan bertindak dalam masalah yang dia alami, dengar, Tuhan pasti akan memperhatikan. Sama seperti dia memperhatikan umat-umatnya yang tetap bertahan di Betlehem, sekalipun ada masalah dan persoalan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Naomi, dia berkata, hidupku begitu pahit. Kenapa? Karena dia lari dari masalah. Adakah saudara saat ini wanita-wanita hebat ini yang sedang menghadapi masalah, ada beban, ada persoalan, ada kesulitan yang begitu berat dalam kehidupan saudara? Saat ini saudara belajar dari kehidupan Naomi. Saya mau menekankan, saya mau menegaskan kepada saudara, jangan lari dari masalah. Jangan lari dari masalah. Tetaplah bertahan, tetaplah kuat. Jangan lari dari masalah. Bertahanlah dalam masalah persoalan yang saudara alami. Mulai berpikir apa yang bisa saudara kerjakan, apa yang bisa saudara lakukan untuk menyelesaikan masalah saudara. Apa yang bisa, usaha apa yang bisa saudara kerjakan dan lakukan untuk menyelesaikan segala problem, segala masalah yang sedang menindih kehidupan saudara. Dan percayalah, akan tiba waktunya Tuhan akan bertindak. Akan tiba waktunya Tuhan akan memperhatikan. Akan tiba waktunya Tuhan pasti akan memberkati setiap saudara. Itu sebabnya saudara, apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, seberat apapun itu, sesulit apapun itu, separah apapun penyakit saudara, belajar dari Naomi supaya jangan berakhir dengan hidup yang pahit. Maka bertahanlah dan berjuanglah dan lakukan apa yang bisa saudara lakukan dalam saudara menjalani kehidupan saudara yang berat. Apa usaha apa yang bisa saudara perjuangkan? Karena kalau saudara tetap bertahan dan saudara tetap berjuang, saudara akan diperhatikan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur saat ini saudara bisa belajar dari kehidupan Naomi, kesalahan yang dilakukan oleh Naomi.
supaya saudara tidak melakukan kesalahan yang sama. Tetap bertahan, tetap berbuat apa yang bisa saudara lakukan dalam masalah persoalan yang saudara alami. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu. Berkati hidup mereka yang mungkin saat ini ada beban masalah persoalan yang sedang meninggi hidup mereka. Ajar mereka tetap bertahan, berbuat yang terbaik, melakukan yang terbaik, karena Engkau pasti akan memperhatikan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Ajar mereka bertahan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka, berikan kekuatan untuk tetap bertahan dalam masalah persoalan yang mereka alami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.